Sekarang tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Putra ya? Iya Pak, habis saya kesal karena terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas selalu dicontoh. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal jika Bapak ada di posisi kamu. Bapak juga pasti akan berkata yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Fitra, dan tanpa sadar saya menggerebek kursinya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi dia hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu itu dicontek. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan oleh tindakan Karan marah sampai menggerebek kursi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus menurut Karan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul, menurut Karan saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Karan? Penting Pak. Baik, kalau menurut Karan penting, jadi keyakinan kelas yang harus Karan lakukan pada saat sedang marah apa? Harus lebih bersabar. Karan bersedia memperbaiki kesalahan titik ini? Saya bersedia Pak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali. Tindakan kamu hari ini tetap semangat. Sekarang silakan masuk kelas ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru, dan istimewa peserta aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif yang saya undang pada hari ini mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMKS Teknologi Lengaya. Kita singkat saja. Kemudian saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Ya. Mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi, kemudian saling mendukung. Jadi kita selain belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi wujudkan disiplin yang positif di sekolah tercinta kita ini. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya belajar bersama, maka disiplin positif di sekolah kita ini susah untuk terwujud. Makanya kita ceritakan belajar bersama, kolaborasi, saling mendukung dan diwujudkan sekolah disiplin positif di sekolah kita ini. Kemudian ada konsep. Ini adalah konsep utama model budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Ya. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Kemudian mari kita bahas ya satu persatu dari konsep utama model budaya positif tersebut. Nah, yang ini
pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana yang profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, berakhlak mulia. Ada berakhlak mulia. Jadi peserta didik kita itu, Bapak Ibu semuanya, harus berakhlak mulia. Selain cerdas, selain terampil juga berakhlak mulia. Untuk apa gunanya? Supaya ilmu yang didapat itu tidak hanya menjadi ilmu yang akademis, tapi bisa menciptakan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu juga berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri. Ada mandiri. Yang mana yang mandiri itu? Apalagi siswa-siswa di SMK kita ini, ya, harus ada sikap mandiri. Mandiri itu bagaimana? Tidak saling tergantung kepada orang lain, tidak saling memanfaatkan orang lain, tetapi dia harus mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, terutama dalam praktek, contohnya yang TKR, praktek sepeda motor, kemudian teknik otomotif, contohnya TKR, dia harus mandiri melaksanakan praktek. Kemudian begitu juga dengan TKR, dia harus mandiri, bisa melaksanakannya dengan baik-baik. Kemudian ada sikap bergotong royong. Yang mana yang gotong royong itu? Contohnya apa kira-kira? Contohnya pada saat hari Sabtu kita mengadakan gotong royong. Banyak di antara siswa-siswi kita pada saat gotong royong dia itu malas datang ke sekolah, malas melaksanakan gotong royong. Sehingga pada hari tertentu, pada saat gotong royong itu banyak siswa kita yang tidak hadir. Padahal itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Sikap saling gotong royong, saling membantu sesama. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan luar sekolah. Agar apa? Agar kita bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Maka itu yang ditekankan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis. Kenapa harus bernalar kritis? Agar apa? Agar informasi-informasi yang didapat itu contohnya dari internet, dari media massa lainnya. Kalau kita tidak bernalar kritis, maka hal itu akan memancing emosi kita. Kalau kita kritis, cermat dalam menangani sebuah berita atau semacam kabar lainnya, anggap dari berita hoax. Kalau tidak kritis, maka kita akan susah dan terpancing emosi. Maka itu gunanya profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai oleh murid kita. Kemudian yang terakhir, kreatif. Jadi siswa-siswa SMK ini diharapkan dia itu harus kreatif. Jadi kreativitas itu harus tinggi, apalagi kita siswa SMK. Bapak Ibu sekalian, kalau siswa SMK itu yang pertama ada TKJ di sekolah kita, harus kreatif. Yang anak TKR harus kreatif, yang anak TSM harus kreatif, yang anak listrik harus kreatif. Kita latih siswa-siswa kita itu harus kreatif, ya, kreatif dan inovatif. Agar apa? Agar bisa memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam dirinya. Bagaimana kita memunculkannya? Kita pancing dia dengan cara memberikan stimulus. Tentunya beberapa masalah kita berikan, ada penyelesaian dari mereka. Kemudian kita gali potensi-potensinya sehingga membuat siswa kita itu semakin kreatif dan inovatif. Begitu. Kemudian ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan itu sebenarnya. Jangan hubungkan kedisiplinan itu dengan kenyamanan. Contohnya anak-anak kita, kita suruh pakai sepatu. Kan kita disiplin kan Bapak Ibu kan?
maka dia akan merasa tidak nyaman. Bukan maksudnya begitu, ya. Bukan maksudnya seperti itu. Disiplin itu adalah mematuhi aturan yang semestinya kita terapkan di sekolah kita. Jangan sampai kita memaksakan anak kita itu untuk merasa tidak nyaman kalau kita mendisiplinkan. Kemudian sebagai pendidik, contohnya kita sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, kita sebagai pendidik ini menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita ini harus memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi dalam diri yang timbul dalam diri anak kita itu, atau anak didik kita itu, atau murid kita itu, yang timbul dalam dirinya sendiri, bukan ada paksaan dari orang lain. Contohnya motivasi intrinsiknya rajin ke sekolah, masuk, belajar tepat waktu, tidak cabut, tidak huru-hara, dan rajin mengerjakan tugas. Itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita paksakan dengan motivasi ekstrinsik itu sangat susah sekali. Makanya dikatakan disiplin diri itu mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran akan kerapian, kebersihan, kesadaran akan gotong royong, dan lain sebagainya. Itu yang ditunjukkan dalam penerapan disiplin menurut kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi contohnya anak-anak kita, kamu harus seperti itu, nanti saya sogok dengan uang 1 juta, kamu harus bersihkan kelas. Kan tidak ada kan, Bapak-Ibu? Tidak ada. Tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu kita tidak lagi dengan sogokan tidak boleh, dengan ancaman tidak boleh, apalagi dengan hukuman. Jadi mendisiplinkan anak itu tidak boleh dengan hukuman, tidak boleh dengan ancaman maupun sogokan. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka itu mendisiplinkan anak itu tidak ada dengan hukuman. Nah, contohnya anak itu terlambat, kemudian dijemur selama 30 menit, kemudian berlari selama 10 keliling, kemudian berkata-kata saya terlambat 1000 kali, itu tidak boleh lagi. Tidak ada kata hukuman. Kemudian tidak ada ancaman. Kamu terlambat, nanti saya hukum atau nanti saya keluarkan di sekolah, itu tidak boleh lagi, Bapak Ibu. Tidak boleh lagi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan bertahan hidup. Yang mana kebutuhan bertahan hidup itu yaitu kebutuhan untuk hidup dan ingin mempertahankan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia, kebutuhan dasarnya itu ada kasih sayang dan ada rasa diterima, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita, harus begitu. Kemudian ada kemasan, kemudian ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu juga ada kebebasan, bebas, tidak terbelenggu, artinya bebas baik pikiran maupun perasaan. Kemudian ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus ada kesenangan, harus senang. Kalau Bapak Ibu tidak senang, bagaimana kira-kira? Akan susah hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seharusnya harus ada kesenangan, harus senang, bahagia selalu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain.
secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada namanya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Itu namanya motivasi. Contohnya motivasi kita sebagai guru ingin mencerdaskan murid. Jadi timbul dorongan secara sadar dari kita bagaimana murid itu berusaha cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Itu ada dorongan dalam diri kita. Di beberapa motivasi, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut hukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dia dihukum. Jadi murid itu disiplin karena takut dia dihukum. Artinya motivasinya motivasi ekstrinsik. Artinya murid kita itu motivasinya berada dari luar di diri mereka. Karena dia takut hukum, makanya dia akan termotivasi karena takut dengan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini tidak juga bagus. Contohnya, kalian bersih-bersih, bersih sampah, rajin. Kalian ingin mendapatkan imbalan. Atau murid-murid kita itu ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Karena ingin mendapatkan sesuatu, begitu Bapak Ibu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid-murid kita itu sadar akan motivasi dirinya sendiri. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak terlambat masuk sekolah, rajin mengerjakan tugas, berbicara sopan dan santun. Ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik, disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini yang bagusnya Bapak Ibu. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada namanya hukuman. Nah, jadi disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Pertama, menyakitkan. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Pertama, menyakitkan. Kita tidak boleh lagi Bapak Ibu ya, memberi hukuman itu kepada murid-murid kita. Apalagi yang menyakitkan itu sangat dilarang sekali. Apalagi pada zaman kami itu tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan ketidaknyamanan pada murid kita. Ini termasuk dalam hukuman. Tidak nyaman. Kalau murid kita tidak nyaman, tidak suka, maka setiap pelajaran yang kita sampaikan otomatis tidak akan masuk, tidak akan menangkap oleh di memori otak murid kita, sehingga kita sering melakukan hukuman sehingga ia benci atau marah kepada kita, sehingga mata pelajaran yang kita ajarkan itu tidak disukai oleh murid-murid kita. Akibat apa? Akibat sering memberikan hukuman. Kemudian murid takut. Nah, jadi kalau ada di antara bapak-bapak ibu yang marah, ini tidak boleh lagi. Ya, ini marahnya agak dikurangi, agak emosinya agak diturunkan. Kenapa? Ini termasuk ke dalam disiplin dengan identitas gagal, sehingga murid kita merasa takut dengan kita murid. Kalau murid takut dengan kita, otomatis apa? Otomatis pelajaran yang kita sampaikan kepada murid kita itu tidak bisa ditangkap oleh otaknya. Melihat kita saja dia sudah takut, apalagi yang belajar dengan kita. Kemudian memaksa, ini tidak boleh. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu apalagi memaksa, ini tidak boleh. Apalagi kita disangka, ini kamu harus masuk, kamu belajar dengan saya, kamu harus buat tugas, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Tidak boleh lagi yang sifatnya memaksa. Ini sangat tidak dianjurkan. Sehingga ini sangat dilarang karena ini termasuk dalam hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau murid sudah takut dengan kita, kalau murid sudah tidak nyaman dengan kita, kalau kita sering memaksa murid, maka murid menyembunyikan kesalahan. Supaya murid kita itu salah, maka dia tidak akan pernah mengaku. Di antara murid-murid Bapak Ibu pasti dia salah,
dia susah untuk mengaku. Kenapa? Karena dia sering marah, tidak nyaman, bahkan bapak ibu atau sering memberikan atau menyakitkan hatinya. Itu tidak boleh. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, jadi kalau kita sering memberikan hukuman kepada murid-murid kita, maka murid kita itu akan merasa rendah diri. Dia tidak percaya diri lagi, apalagi tampil-tampil ke depan kelas untuk menjelaskan sesuatu. Ini tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama ada penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif juga. Contohnya ada sesuatu murid-murid kita, dia rajin bersih-bersih, dia rajin ke sekolah, kemudian dia rajin mengerjakan tugas, maka bisa akan beri penghargaan. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena di dalam otaknya itu akan timbul semacam sebuah rangsangan. Kalau kita rajin, maka kita akan mendapatkan hadiah. Sehingga itu yang muncul, sehingga tidak ada motivasi intrinsiknya. Itu yang termasuk di dalam motivasi ekstrinsik. Ini juga tidak bagus. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Jadi di antara murid-murid kita, contohnya murid si A, kemudian guru si B sering memberikan hadiah dan segala macam lainnya, sehingga teman-temannya itu iri. Akibatnya merusak hubungan sehingga timbul rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Contohnya begini, anak murid-murid Bapak Ibu, contohnya mematikan kreativitas itu kalau tidak bagus tidak diberi penghargaan. Kalau bagus diberi penghargaan. Maka yang tidak bagus ini akan suka kesadaran akan kerapian, kebersihan, kesadaran akan gotong royong dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan dalam penerapan disiplin menurut kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi contohnya anak-anak kita, kamu harus seperti itu, nanti saya sogok dengan uang 1 juta, kamu harus bersihkan kelas. Kan tidak ada kan Bapak Ibu? Tidak ada. Tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu kita tidak lagi dengan sogokan tidak boleh, dengan ancaman tidak boleh, apalagi dengan hukuman. Jadi mendisiplinkan anak itu tidak boleh dengan hukuman, tidak boleh dengan ancaman maupun sogokan. Jadi sekarang di kurikulum mereka itu mendisiplinkan anak itu tidak ada dengan hukuman. Contohnya anak itu terlambat, kemudian dijemur selama 30 menit, kemudian berlari selama 10 keliling, kemudian membuat kata-kata saya terlambat 1000 kali. Itu tidak boleh lagi, tidak ada kata hukuman. Kemudian tidak ada ancaman. Kamu terlambat, nanti saya hukum atau nanti saya keluarkan di sekolah. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Tidak boleh lagi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan bertahan hidup. Yang mana kebutuhan bertahan hidup itu yaitu kebutuhan untuk hidup dan ingin mempertahankan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia, kebutuhan dasarnya itu ada kasih sayang dan ada rasa diterima, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Harus begitu. Kemudian ada kemasan, kemudian ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu juga ada kebebasan, bebas, tidak terbelenggu, artinya bebas baik pikiran maupun perasaan. Kemudian ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus ada kesenangan, harus senang. Kalau Bapak Ibu tidak senang, bagaimana kira-kira? Akan susah hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seharusnya harus ada kesenangan, harus senang, bahagia selalu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain, secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada namanya
Contohnya motivasi kita sebagai guru ingin mencerdaskan murid, ini timbul dorongan secara sadar dari kita bagaimana murid itu berusaha cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Itu ada dorongan dalam diri kita. Di beberapa motivasi, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dia dihukum. Jadi murid itu disiplin karena takut dia dihukum. Artinya motivasinya motivasi ekstrinsik. Artinya murid kita itu motivasinya berada dari luar diri mereka. Karena dia takut dihukum, makanya dia akan termotivasi karena takut dengan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini tidak juga bagus. Contohnya, kalian bersih-bersih, bersih sampah, rajin. Kalian ingin mendapatkan imbalan. Atau murid-murid kita itu ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan sesuatu, begitu Bapak Ibu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid-murid kita itu sadar akan motivasi dirinya sendiri. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak terlambat masuk sekolah, rajin mengerjakan tugas, berbicara sopan dan santun. Ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik, disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini yang bagusnya Bapak Ibu. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada namanya hukuman. Nah, jadi disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Pertama, menyakitkan. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Pertama, menyakitkan. Kita tidak boleh lagi Bapak Ibu memberi hukuman itu kepada murid-murid kita. Apalagi yang menyakitkan itu sangat dilarang sekali. Apalagi pada zaman kami itu tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan ketidaknyamanan pada murid kita. Ini termasuk dalam hukuman. Tidak nyaman. Kalau murid kita tidak nyaman, tidak suka, maka setiap pelajaran yang kita sampaikan otomatis tidak akan masuk, tidak akan menangkap oleh di memori otak murid kita, sehingga kita sering melakukan hukuman sehingga ia benci atau marah kepada kita, sehingga mata pelajaran yang kita ajarkan itu tidak disukai oleh murid-murid kita. Akibat apa? Akibat sering memberikan hukuman. Kemudian murid takut. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ibu yang marah, ini tidak boleh lagi. Ya, ini marahnya agak dikurangi, agak emosinya agak diturunkan. Kenapa? Ini termasuk ke dalam disiplin dengan identitas gagal, sehingga murid kita merasa takut dengan kita murid. Kalau murid takut dengan kita, otomatis apa? Otomatis pelajaran yang kita sampaikan kepada murid kita itu tidak bisa ditangkap oleh otaknya. Melihat kita saja dia sudah takut, apalagi dan belajar dengan kita. Kemudian memaksa, ini tidak boleh. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu apalagi memaksa, ini tidak boleh. Apalagi kita disangka, ini kamu harus masuk, kamu belajar dengan saya, kamu harus tugas, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Tidak boleh lagi yang sifatnya memaksa. Ini sangat tidak dianjurkan. Sehingga ini sangat dilarang karena ini termasuk dalam hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau murid sudah takut dengan kita, kalau murid sudah tidak nyaman dengan kita, kalau kita sering memaksa murid, maka murid menyembunyikan kesalahan. Supaya murid kita itu salah, maka dia tidak akan pernah mengaku. Di antara murid-murid Bapak Ibu pasti dia salah, dia susah untuk mengaku. Kenapa? Karena dia sering tidak marah, tidak nyaman, bahkan Bapak Ibu atau sering memberikan atau menyakitkan hatinya. Itu tidak boleh. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, jadi kalau kita sering memberikan hukuman kepada murid-murid
kita, maka murid kita itu akan merasa rendah diri. Dia tidak percaya diri lagi, apalagi tampil-tampil ke depan kelas untuk menjelaskan sesuatu. Ini tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama ada penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif juga. Contohnya ada sesuatu murid-murid kita, dia rajin bersih-bersih, dia rajin ke sekolah, kemudian dia rajin mengerjakan tugas, maka bisa akan beri penghargaan. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena di dalam otaknya itu akan timbul semacam sebuah rangsangan. Kalau kita rajin, maka kita akan mendapatkan hadiah. Sehingga itu yang muncul, sehingga tidak ada motivasi intrinsiknya. Itu yang termasuk di dalam motivasi ekstrinsik. Ini juga tidak bagus. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Jadi di antara murid-murid kita, contohnya murid si A, kemudian guru si B sering memberikan hadiah dan segala macam lainnya, sehingga teman-temannya itu iri. Akibatnya merusak hubungan sehingga timbul rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Contohnya begini, anak murid-murid Bapak Ibu, contohnya mematikan kreativitas itu kalau tidak bagus tidak diberi penghargaan. Kalau bagus diberi penghargaan. Maka yang tidak bagus ini akan malas untuk melakukan pekerjaan yang menimbulkan kreativitas, sehingga ia malas lagi. Untuk apalah saya buat, saya tidak juga mendapat penghargaan kemudian, sehingga kreativitas itu akan mati. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini tidak boleh lagi. Contohnya karya si A bagus, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bagaimana dengan karya si C atau si D yang jauh di bawah ranking, sehingga kreativitas itu berkurang, malas dia lagi nomor 1. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu tidak boleh. Merampas hak menghargai dirinya. Di sini maksudnya kalau yang di ranking C tadi itu nilainya rendah, maka harga dirinya akan turun. Dia tak mampu lagi merasa malas dengan teman-temannya karena dia tidak pernah mendapatkan penghargaan dari guru-guru. Gitu Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yang tadi gagal, yang sekarang sukses. Yang pertama ada konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau ada murid-murid kita itu yang melakukan kebaikan itu kita perlu memantau, kita perlu monitoring kelanjutannya. Bagaimana kelanjutannya, apakah kita baik saja atau tidak. Kemudian ada stimulus dan respon. Kalau dia melenceng, kita berikan respon-respon yang positif kepada murid kita, sehingga perasaannya itu tidak tersinggung dan bisa menjadi jalan yang benar. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ini membuat murid-murid kita itu juga menghormati peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini. Contohnya memakai pakaian seragam. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sesuai dengan aturan di sekolah kita ini. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada restitusi. Yang paling bagusnya konsep identitas dengan konsep disiplin dengan identitas sukses ini restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, murid itu terlambat ke sekolah, murid tidak hadir, murid tidak cabut dan segala macamnya. Dia bertanggung jawab untuk perilakunya. Mengapa dia terlambat? Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi setelah dia bertanggung jawab, dia akan fokus menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada di murid-murid Bapak Ibu yang bertengkar satu sama lainnya dengan pemecahan masalah restitusi ini, murid menghormati dirinya, baik dirinya maupun orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, dia tidak emosi, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa dia bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan bantuan kita. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi ini, murid semangat memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Ini yang bagus Bapak Ibu, restitusi ini. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi.
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Kita akan bicara tadi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi ini kondisi memperbaiki kesalahan pada murid sehingga dia bisa kembali dan bisa diterima pada kelompok mereka sendiri. Apa ciri-ciri restitusi itu, Bapak Ibu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Jadi dia salah itu, contohnya murid kita salah, dia mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi setelah direstitusi, dia tak ada lagi berkelahi antar temannya, baik hubungan lagi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran, bukan paksaan. Kira-kira menurutmu yang baik itu bagaimana? Maka dijawab murid, saya tidak datang lagi ke sekolah Pak. Itu termasuk tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan, kamu harus tepat waktu datang ke sekolah. Kalau tidak, kamu akan jatuh. Itu tidak boleh. Ya? Kemudian memakan dan fokus pada solusi. Jadi jika itu pada murid-murid kita ini akan malas untuk melakukan pekerjaan yang menimbulkan kreativitas sehingga ia malas lagi. Untuk apalah saya buat? Saya tidak juga mendapat penghargaan dengan dia, sehingga kreativitas itu akan mati. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini tidak boleh lagi. Contohnya karya si A bagus, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bagaimana dengan karya si C atau si D yang jauh di bawah ranking, sehingga kreativitas itu berkurang, malas dia lagi nomor 1. Kemudian mendapat hak menghargai dirinya, itu tidak boleh. Mendapat hak menghargai dirinya. Di sini maksudnya kalau yang di ranking C tadi itu nilainya rendah, maka harga dirinya akan turun. Dia tak mampu lagi merasa malas dengan teman-temannya karena dia tidak pernah mendapatkan penghargaan dari guru-guru. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yang tadi gagal, yang sekarang sukses. Yang pertama ada konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau ada murid-murid kita itu yang melakukan kebaikan itu kita perlu memantau, kita perlu monitoring kelanjutannya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah kita baik saja atau tidak? Kemudian ada stimulus dan respon. Kalau dia melenceng, kita berikan respon-respon yang positif kepada murid kita sehingga perasaannya itu tidak tersinggung dan bisa menjadi jalan yang benar. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ini membuat murid-murid kita itu juga menghormati peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini. Contohnya memakai pakaian seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sesuai dengan aturan di sekolah kita ini. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada restitusi. Yang paling bagusnya konsep identitas dengan yang bagusnya konsep disiplin dengan identitas sukses ini restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, murid itu terlambat ke sekolah, murid tidak hadir, murid tidak cabut dan segala macamnya. Dia bertanggung jawab untuk perilakunya. Mengapa dia itu terlambat? Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi setelah dia bertanggung jawab, dia akan fokus menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada di murid-murid Bapak Ibu yang bertengkar satu sama lainnya dengan pemecahan masalah restitusi ini, murid menghormati dirinya, baik dirinya maupun orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, dia tidak emosi, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa dia bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan bantuan kita. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi ini, murid semangat memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Ini yang bagus Bapak Ibu, restitusi ini. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi.
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Kita akan bicara tadi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi ini kondisi memperbaiki kesalahan pada murid sehingga dia bisa kembali dan bisa diterima pada kelompok mereka sendiri. Apa ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Jadi dia salah itu, contohnya murid kita salah, dia mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi setelah direstitusi, dia tak ada lagi berkelahi antar temannya, baik hubungan lagi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran, bukan paksaan. Kira-kira menurutmu yang baik itu bagaimana? Maka dijawab murid, saya tidak datang lagi terlambat ke sekolah Pak. Itu termasuk tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan, kamu harus tepat waktu datang ke sekolah. Kalau tidak, kamu akan jatuh. Itu tidak boleh. Ya? Kemudian memakan dan fokus pada solusi. Jadi jika itu pada murid-murid kita fokus pada solusi. Apa solusinya? Datang bangun pagi, mandi, sarapan pagi, berangkat ke sekolah dan datang lagi itu masuk solusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kita perbaiki itu adalah karakter dari murid-murid kita. Jadi setelah karakter, waktu kita bertindak bagaimana dia itu bisa bersikap lebih baik ke depannya. Kemudian perbedaan, contoh perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak membedakan PR. Kalau bersifat hukuman, ya, kalau kita sebagai guru Bapak Ibu bersifat hukuman, guru marah, ini tidak boleh, guru marah dan murid menjadikan ini tidak boleh Bapak Ibu. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengajarkan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini tidak boleh. Kemudian guru tegas, lagi nih guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini tidak boleh. Yang bagusnya restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau siswa kita tidak mengerjakan PR dan segala macam lainnya, kita sebagai guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita membantu siswa kita menyelesaikan masalah, kenapa tidak membuat PR, apa masalah itu kita sampaikan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan kita bersikap terbuka sebagai guru dan orang lain gitu. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Ini yang tidak boleh, penghukum. Apalagi pada apa contoh penghukum ini? Kalau ada siswa-siswa kita yang terlambat, kita hukum. Kita suruh berjemur di bawah terik matahari. Kita suruh hormat penyerap. Kita suruh lari sekeliling lapangan. Ini tidak boleh. Ini bersifat penghukum. Ini sangat dilarang kalian. Apalagi kita bermain tangan dan segala macam. Ini tidak boleh. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini juga tidak boleh. Kenapa kamu ini saya tidak suka sama kamu? Itu juga tidak boleh. Itu membuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Itu juga membuat rasa bersalah. Maka kemudian ada posisi sebagai teman. Ini juga bagus. Kalau posisi sebagai teman, kenapa kamu tidak mengajarkan PR? Bolehkah saya bantu? Kata guru. Ini yang bagus. Kemudian ada pemantau, dia hanya melihat saja. Ini namanya pemantau. Kemudian ada manajer. Yang manajer ini yang bagusnya. Contohnya, ada murid kita terlambat. Mengapa kamu terlambat? Saya sering bergadang main HP, kata murid-murid kita. Kira-kira apa rencana kamu supaya tidak kamu terlambat? Kita tanya lagi sama murid kita itu.
Saya datang, saya tidak main HP lagi Pak, saya cepat datang ke sekolah sehingga tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Itu yang bagusnya. Ini masuk ke dalam manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi siswa kita itu Bapak Ibu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita menghukum sebagai guru, maka kita patuhi aturan. Kalau orang-orang hukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini sifatnya hukum, ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sudah terlambat aturan sekolah, kena hukum juga sekolah, berdiri di depan barisan. Kemudian tempat rasa bersalah. Berapa kali Bapak ingatkan harus memberitahu. Berapa kali Bapak ingatkan harus memberitahu kamu. Pak Guru kecewa sama kamu. Jadi ini tembak rasa bersalah. Ini juga tidak bagus. Kedua sebagai teman. Jika siswa kita tidak memakai atribut sekolah, ayolah yang tertib. Buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu bersifat sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Kalau siswa kita tidak memakai atribut lengkap sama upacara, kalau bersifat memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau. Yang bagusnya ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Siapa pakai atribut? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nanti ditanya kesalahan dulu, kesalahan kamu apa? Tidak memakai atribut Pak. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu yang jawab, tidak memakai atribut Pak. Itu yang bagusnya Pak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus belajar keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara kendaraan pada roda 2 atau motor? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, begini. Jadi keyakinan kelas ini, ya, yang pertama berada pada titik disiplin waktu. Jadi, yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Antusias, semangat dan percaya diri. Hanya saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Jadi keyakinan kelas itu selain kebersihan dan keindahan, juga saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menghargai guru dan teman yang sedang bercerita. Jadi di keyakinan kelas itu Bapak Ibu, nah, siswa-siswa kita itu juga ada menghargai guru dan teman yang sedang bercerita. Itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian selalu menerapkan senyum, sapa, salam, sopan santun. Ini harus diterapkan. Kemudian gemar membaca sebagai budaya literasi. Itu keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas kita Bapak Ibu. Disiplin waktu itu perlu, ya. Belajar antusias itu perlu. Saling menjaga kebersihan dan keindahan itu perlu. Saling membantu dan bekerja sama itu perlu. Menghargai guru dan teman yang sedang bercerita itu perlu. Kemudian menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu perlu. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak, lebih ringkas, lebih bagus sebenarnya. Kemudian berupaya pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, hal-hal baik, tidak boleh hal-hal buruk. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Berusaha banyak-banyak sedikit saja agar mudah diingat seperti tadi. Sedikit saja agar mudah diingat.
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Nah, itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat kelas. Di semua warga sekolah itu harus dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas kita. Semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, validasi tindakan salah. Semua pelaku memiliki alasan mengapa dia terlambat, karena ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kita. Semua memiliki motivasi internal. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ini. Jadi anak ini terlambat. Ini ada gurunya. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Saya tertidur, Bu. Mengapa kamu tertidur? Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Kata gurunya. Saya tertidur, Bu. Kenapa? Karena saya sering bermain HP, bermain game, tidur larut malam, sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Kira-kira agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah, bagaimana solusinya? Kata ibu itu. Saya tidak main HP lagi, Bu. Ya, bagus. Kemudian dilihat besok lagi ada perubahan dalam dirinya, itu termasuk ke dalam segitiga restitusi yang bersifat dalam manajer. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, guru profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol teknik, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Guru itu sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun. Nanti kita guru itu posisi manajer sebagai menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Insan yang mandiri, murid kita mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi selain dia mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, baik untuk pekerjaannya sendiri begitu. Cukup sekian, terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, kalau ada kritik dan saran atau pertanyaan kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup dengan salah dan janggal. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laksanakan di rumah dan di sekolah. Kalau dia pakai jadwal hidup, otomatis dia akan menimbulkan daya positif. Selanjutnya, yang itulah yang dikatakan tadi disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak nyaman tadi kan, kalau kita buat jam datang yang sekian, berarti kan di sekolah. Sementara disiplin dari anak keluar, otomatis dia merasa gerakan atau ketidaknyamanan. Otomatis anak tadi tidak nyaman karena dia merasa terpaksa, karena belum timbul dari diri sendiri. Selanjutnya di sini ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dikatakan intrinsik, Bapak-bapak, adalah yang timbul dari diri kita tadi, dari siswa tadi, yang setelah saya jelaskan tadi. Kalau yang dikatakan ekstrinsik itu ibaratnya dari luar, contohnya dari guru, siswa. Contohnya kamu dalam upacara harus memakai topi, contohnya kan, berarti itu kan dari luar, belum keluar dari diri siswa tersebut. Jadi kita harus menggiring itu sebagai guru, menggiring siswa itu untuk menimbulkan kesadaran bahwasanya disiplin itu penting, budaya positif yang akan kita terapkan. Jadi di sini kan judulnya tadi di atas disiplin positif.
Jadi bapak-bapak harus melakukan itu supaya tercipta budaya positif di sekolah ini. Kalau instruksi itu kan dari luar, nggak mungkin kan, itu kebanyakan tidak melibatkan siswa. Pasti siswa itu merasa kecewa, merasa tertekan, merasa tidak nyaman lah istilahnya ya, kalau dari luar, karena dia masih merasa ada tekanan. Tapi kalau udah dari dalam, instruksi tadi dari dalam dirinya, otomatis dia punya kesadaran sendiri. Selanjutnya di sini ada juga disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itulah yang disampaikan tadi. Kalau sudah ada di dalam dirinya, dia tidak lagi merasa ada sogokan, ada lagi ancaman maupun hukuman, karena dia sudah tersendirinya sadar. Jadi kita sebagai guru melakukan itu otomatis nyaman. Kita sebagai guru sudah menyampaikan positif, anak juga menerima positif, timbullah budaya positif yang bagus di sekolah yang kita cintai. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang dari belakang tadi kan ada kebutuhan ya. Ini kita paparkan satu-satu ya, kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Otomatis kita manusia kan punya rasa bertahan hidup. Karena kalau tidak bertahan hidup mati lah ya. Yang penting kita bertahan hidup. Itu adalah otomatis itu yang paling dasar, bertahan hidup dulu. Dengan cara apa ya? Kita makan kan. Kalau ada ya kita penuhi lah kebutuhan kita selagi kita butuh hidup. Selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering terabaikan oleh kita seorang guru. Sering terabaikan ya. Kadang-kadang anak ada melakukan kesalahan kita langsung kesal, langsung kita marahi, tidak dengan rasa kasih sayang, tidak dengan rasa diterima anak tadi. Akhirnya anak tadi down. Tapi kalau kita seorang guru, kita harus punya rasa kasih sayang, karena dasar manusia tadi harus ada, dalam tubuh itu ada rasa kasih sayang. Dia pengen dirasa disayangi. Contoh kalau kita ngajar, kalau anak tadi kita sayangi, otomatis dia senang dengan kita. Baik itu dalam pelajaran praktek, baik itu dalam teori. Kalau dia merasa dilibatkan atau diikutsertakan, jadi rasa diterima ya. Jadi otomatis dia ikut terlibat dalam pelajaran kita. Itu yang kedua ya. Setelah itu penguasaan, itu yang dasar lagi ya, penguasaan. Dia butuh penguasaan. Siswa itu juga butuh penguasaan. Kita sebagai manusia juga butuh penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini yang dikatakan merdeka tadi. Jadi jangan sampai tidak merdeka dia, karena dia butuh kebebasan dalam belajar. Apakah dia? Tapi bebasnya terikat di sini ya. Bukan bebas kita belajar dan main game saja, itu bukan kebebasan ya. Kita menyebarkan budaya positif, dia bebas, tapi terikat. Ibaratnya kesadaran dirinya ada, dia bebas berkreasi, karena dia dalam kategori pendidik. Jadi kita pendidik harus mendidik dia dengan kategori pendidik yang positif. Dalam konteksnya kebebasan, contohnya kita mengajar praktek, nggak dapat materinya sama dia, dia boleh cari ke internet, menggunakan HP, menggunakan teknologi, cari video-video yang bagus, yang itu definisi dia bisa melakukan praktek dengan lancar. Jadi secara teori dia bisa mencari di internet, secara praktek kita sediakan sama guru media untuk praktek. Itu kalau dalam praktek. Kalau teori juga seperti itu, kita adakan media ajarnya biar dia jadi paham. Selanjutnya kesenangan. Ini kesenangan. Ini yang paling utama. Karena kalau dia bersenang dalam kita mengajar, otomatis dia masa pelajaran yang kita sampaikan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak ada, lewat aja dia. Tapi kalau dia udah merasa senang, karena itu kan asal kan siswa itu pasti dia pengen disenangi ya, kesenangan. Termasuk kita kan butuh kesenangan. Nggak mungkin kita dihadapkan dengan stres saja. Pendidikan terus, mengajar terus, pasti ada refreshing. Sama juga dengan laptop.
laptop dibuka seluruh program dan hang. Untuk menyenangkannya lagi, balik ke refresh. Jadi refresh lagi, dia senang lagi. Sama lah dengan kita. Jadi kebutuhan dasar itu kesenangan itu butuh, sangat dibutuhkan. Jadi kita selaku guru harus mengakui bahwasanya siswa tadi juga memiliki rasa kesenangan. Dia juga harus disenangi. Itu intinya ya. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa menerapkan yang dikatakan budaya positif secara dasar ini dulu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Thomas? Silakan. Dengan penjelasan tadi. Baik, terima kasih Ahmad Penambahan ya. atas kesempatannya. Semoga umurnya panjang ya. Amin. Amin. Begini Ahmad, Ya. tentang materi yang Bapak sampaikan ini materi yang sangat menarik sekali. Ya. Tetapi ada ini sedikit yang menjadi problem bagi saya, dilema ya. Ketika kita tahu bahwasanya ada siswa yang terlambat datang tiap hari, katakanlah tiap hari sering terlambat, apakah hukuman yang menyenangkannya itu seperti apa? Mas? Ya, ada sini kan kita harus sampai hukuman ya. Ya. Ya boleh saya berikan nanti ya. Ya. Ini kan masalah anak yang sering datang terlambat ya. Nanti kita akan paparkan nanti ya. Itu ada juga ujungnya di situ sampai itu. Karena ada perbedaan antara hukum dengan yang namanya tindakan kelas ya atau posisi kelas. Nanti ada disampaikan ya. Jadi kalau untuk jawaban pertama yang jelasnya kalau kita itu selalu gigih ya. Terus dan menerus, jangan kita sampai bosan. Karena kita sedang guru harus yakin bahwasanya siswa tadi bisa berubah. Yang pertama yang kita lakukan yaitu jangan kita hukum. Kalau kita hukum dia akan dot. Tapi kita dekati dengan secara persuasif, bahkan dengan ya dengan kata-kata tadi lah, ada kesenangan, ada rasa sayang, asal ada dia diterima atau dilibatkan. Rasa diterima kan ada tuh. Rasa diterima berarti dia dilibatkan. Jadi otomatis dia kalau kita rutin dia otomatis dia akan berubah sendiri. Tapi kalau kita hukum dia menjauh. Itu kategori siswa biasanya. Semakin kita hukum dia semakin marah, jauh dari diri. Nah, karena dia mencuri apa yang mencuri waktu. Contoh, hari Senin dia mau upacara. Awalnya dia termarah, berapa datang. Akhirnya besoknya nggak datang sama sekali. Orang masuk dia masuk, ini pakai, ya. Jadi dia ketahuan, dia pakai lagi, manjat pagar lah, kemana, itu masuk kelas. Dalam pelajaran dia memang masuk dari itu, karena dia takut dihukum. Jadi hukuman itu nggak boleh kalau untuk siswa. Jadi Bapak itu sebenarnya untuk pengantar aja ya. Jadi jawaban pertanyaan yang Pak Thomas tadi, hal itu kita harus melakukan pendekatan secara persuasif. Kalau juga nggak tembus, berarti kita harus ke keluarganya. Bagaimana anak ini kok sudah terlambat, apa kendalanya, kita tanya dulu. Itu ya Pak. Masih Pak. Ya. Kita lanjut Pak. Ya. Ini ada motivasi perilaku manusia. Nah di sini ada perilaku manusia ya. Motivasi kita harus kita